Shalom, selamat sore, bertemu kembali ibu-ibu yang terkasih dalam Kristus. Saya mengucapkan selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian ya. Karena dalam tahun baru ini saya baru pertama kali kembali melayani di PWK Febe Kemayoran. Mari ibu-ibu yang terkasih dan jemaat sekalian, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Dipersilakan untuk bangkit berdiri, kita masuk dalam saat teduh. Ibadah pada hari ini, PWK Febe Kalam Kudus Kemayoran, kita mulai dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kita sekalian. Amin. Ibu-ibu dan jemaat sekalian terkasih dalam Kristus, kita siapkan hati kita datang menghadap kepada Dia yang Maha Kudus. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati, kita merendahkan diri di hadapannya. Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu. Namamu kudus, kudus Tuhan. Namamu kudus, kudus Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembah, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau memberikan kami kesempatan untuk boleh datang ke tempat-Mu yang Maha Kudus. Tuhan, siapakah kami manusia yang berdosa ini?
sehingga Engkau melayakkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Ampuni segala dosa dan salah kami. Kuduskan dan layakkan kami ya Tuhan. Dan biarlah pada saat ini kami boleh datang bersekutu. Kami boleh mendapatkan kekuatan dan kesegaran, pengharapan dari Tuhan. Dan biarlah kami boleh bersuka cita dengan saudara seiman dan meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang memimpin, Engkau memberkati ibadah kami pada hari ini. Dari awal sampai akhir. Biarlah nama Tuhan yang ditinggikan dan dipermuliakan. Kami berdoa menyerahkan untuk ibu-ibu ataupun saudara-saudara kami yang lemah tubuh. Tuhan, biarlah Engkau yang memberikan kesembuhan. Engkau memberikan semangat dan kerinduan untuk boleh beribadah. Kami berdoa menyerahkan untuk setiap saudara-saudari kami yang berbeban berat. Tuhan, biarlah Engkau yang memberikan kelegaan. Dan biarlah saat ini kami boleh duduk tenang di kaki Tuhan Yesus. Menyerahkan seluruh pergumulan dan beban kami. Menerima kelegaan dari Tuhan. Agar kami boleh bersekutu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami serahkan ibadah kami. Amin. Ibu dan jemaat yang terkasih dalam Kristus, Tuhan kita sungguh baik. Dia amat baik. Mari kita memuji Tuhan. Kita tahu bahwa Bapa kita itu Bapa yang baik. Kita menyanyikan lagu ini dengan syukur kepada Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, syukur. Ku naikkan
Puji Tuhan, karena Bapa kita sangat baik. Pertolongannya tidak pernah terlambat dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan, Allah kita, Allah yang sungguh baik. Mari kita menaikkan syukur dan pernyataan iman kita kepadanya. Karena apapun yang terjadi, Tuhan tahu dan Tuhan peduli. Kalau Tuhan sudah berfirman, maka Dia akan menolong, menyembuhkan, dan menyelamatkan kita. Mari kita bersama bersukacita, karena Allah kita, Ia sangat berkuasa juga dalam hidup kita. Kita akan bersama menyanyikan, apapun yang terjadi dalam hidupku, aku tidak akan takut. Karena Tuhan kalau berfirman, maka tidak akan ada yang dapat membatalkan atau menghalangi. Kita akan menyanyikan lagu apapun yang terjadi di hidupku. Kita siapkan hati kita, ibu-ibu sekalian, untuk bersama merenungkan firman Tuhan. Terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Mari kita hanya percaya kepada Tuhan kita saja, Tuhan Yesus, yang selalu menolong kita dan menyertai hidup kita. Apapun yang terjadi, jangan kita takut. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Ibu-ibu dan jemaat yang terkasih dalam Kristus, mari kita mempersiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan.
Sebelumnya mari kita berdoa, kita minta pertolongan Roh Kudus agar kita boleh memahami dan melakukan dalam hidup kita. Mari kita masuk di dalam doa. Segala puji hormat dan syukur kami kembalikan kepadamu Tuhan. Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh bersekutu, kami bersyukur untuk kekuatan kesehatan dan waktu yang Tuhan berikan. Tiba waktunya kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang menolong kami, untuk kami boleh mengingat firman-Mu, memahaminya dan melakukan dalam hidup kami. Biarlah Roh Kudus juga menolong kami, untuk kami boleh memiliki hati yang subur seperti tanah yang siap menerima benih firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Pakailah hamba-Mu dan sembunyikan di balik salib-Mu agar nama Tuhan Yesus saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dari Perjanjian Baru. Tema khotbah pada hari ini adalah pengharapan sejati, pengharapan yang sungguh, pengharapan yang hidup. Mari kita membaca dari 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-10. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan bacakan untuk ibu-ibu dan saudara-saudari sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ayat 6, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Ayat 10, keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan, terlebih yang melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ibu-ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita telah membaca bagian ini. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul pengharapan, iman, dan kasih. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pengharapan yang sejati, pengharapan yang benar, yang sesungguhnya. Bukan pengharapan kosong atau pengharapan yang palsu. Pengharapan yang hidup. Mari kita bersama melihat siapa yang memberi pengharapan.
Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi siapa yang memberikan pengharapan yang sejati, pengharapan yang sungguh, pengharapan yang hidup, yaitu Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu, Ibu dan semua saudara-saudari yang terkasih dan dikasihi Tuhan Yesus, mari kita menaikkan syukur kepada Tuhan Allah Bapa kita Yesus Kristus. Karena Dia telah memberikan rahmat-Nya yang besar, memberikan pemberian yang besar, anugerah, karya, pekerjaan yang Allah lakukan buat kita orang yang percaya kepadanya. Jadi Tuhan telah memberikan kita, Tuhan berkehendak memberikan kepada kita rahmat yang besar. Jadi bukan hanya sedikit-sedikit kalau Tuhan mau beri kepada kita. Tuhan memberikan semua yang terbaik kepada kita, yaitu di dalam Kristus Yesus. Yang terbaik pemberian yang dari Allah adalah Yesus Kristus yang telah mati menggantikan kita, yang mendamaikan kita dengan Allah. Itu pemberian yang luar biasa, yang paling hebat, yang paling baik yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Karena di dalam Tuhan Yesus itulah hidup kita kembali didamaikan dengan Allah. Hidup kita disucikan. Hidup kita diberi pengharapan di dalam Yesus Kristus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus telah bangkit, menunjukkan bahwa Tuhan Yesus telah menang. Dia telah mendapatkan kemenangan dan tidak mati saja, tetapi dia hidup, dia bangkit, dan dia telah naik ke surga. Ibu-ibu yang terkasih dalam Kristus, di dalam masa ini, kalau kita melihat kondisi saat ini, kita mungkin masih diliputi masa pandemi, masih ada virus, bahkan dikatakan ada varian atau jenis baru. Kita masihkah berpengharapan? Masihkah kita memiliki harapan untuk kehidupan yang lebih baik? Ada orang yang optimis, yakin. Nah, tapi ada orang juga yang pesimis, ragu-ragu, khawatir. Nah, pengharapan, orang yang berpengharapan seperti kita tidak sama dengan orang yang optimis. Walaupun kita harus optimis, kita punya keyakinan. Kenapa tidak sama? Karena orang yang optimis, orang yang punya keyakinan bahwa masih ada hidup yang lebih baik, virus akan dikalahkan, semua kita akan kembali normal. Yakin karena apa? Optimis karena dia melihat perkembangan dan keadaan di sekitarnya. Misal dia melihat, wah vaksin sekarang berhasil, yang sakit tambah menurun walaupun memang masih ada. Dia melihat Indonesia ekonomi semakin baik setelah mendengar pemaparan dari menteri-menteri di bidang ekonomi. Wah ini manjur ini ya, mantap ini mereka. Saya optimis, saya yakin bahwa Indonesia akan lebih baik. Orang yang optimis boleh, oh boleh. Tetapi beda dengan kita yang berpengharapan. Orang optimis karena melihat keadaan di sekitarnya yang mendukung keyakinannya. Tetapi kita yang berpengharapan kepada Tuhan Yesus bukan meletakkan harapan kita kepada lingkungan di sekitar kita.
kita meletakkan pengharapan akan masa depan yang lebih baik kepada Tuhan Yesus saja. Jadi, walaupun lingkungan kita mungkin nampaknya tidak ada kemajuan dalam hal kebaikan, kita tetap punya harapan dan keyakinan bahwa di dalam Yesus Dia akan merancangkan yang lebih baik dan yang terbaik dalam hidup kita orang yang percaya. Itulah yang membedakan orang optimis dan yang berpengharapan di dalam Kristus Yesus. Jadi Ibu dan saudara-saudari yang dikasih dan mengasihi Tuhan Yesus, mari kita memiliki pengharapan yang hidup. Pengharapan yang selalu ada, pengharapan yang selalu baik di dalam Tuhan Yesus. Mari kita melihat pengharapan yang hidup itu. Dalam bahasa Inggrisnya, Dia telah memberikan kita hidup yang baru di dalam pengharapan yang hidup melalui kebangkitan Yesus Kristus. Atau dengan kata lain, Ia telah memberikan kita kelahiran baru kepada suatu pengharapan yang hidup oleh kebangkitan Yesus Kristus. Jadi pengharapan kita bukan karena lingkungan di sekitar kita, bukan karena orang-orang di luar, bukan karena situasi di luar kita, tetapi pengharapan kita, keyakinan kita karena di dalam Yesus Kristus yang sudah bangkit. Dia menang melawan maut, Dia juga pasti bisa mengalahkan segala hal yang jahat dan memberikan kita damai sejahtera, kemenangan, pertolongan, dan pengharapan. Nah, mari kita melihat pengharapan yang seperti apa. Pengharapan yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang di luar Tuhan Yesus. Yang tidak percaya Tuhan Yesus tidak memiliki pengharapan seperti kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Pengharapan yang dikatakan di ayat yang keempat. Pengharapan yang mendapat bagian, ya. Pengharapan kita bukan hanya yang saat ini, tapi juga yang akan datang. Kita akan menerima suatu bagian, suatu warisan. Nah, kalau orang mendapat warisan pasti senang ya. Tapi coba siapa yang kira-kira dapat warisan atau berhak mendapatkan warisan? Tentu saja orang yang punya hubungan darah atau keluarga. Atau mungkin orang yang dianggap sudah berjasa dan baik pada orang itu yang hendak memberi warisan, betul ya? Tapi Allah Bapa di dalam Yesus Kristus memberi kita satu bagian, itu warisan buat kita. Siapa sih kita? Aku ini manusia berdosa. Sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, seringkali masih melanggar, masih menyakitkan hati Tuhan. Tapi Tuhan memberi kita warisan. Wah, luar biasa Tuhan kita itu. Kita berarti dianggap anaknya. Kita pasti dianggap orang yang dikasihinya, sehingga kita mendapat warisan. Dan warisan itu adalah warisan yang sangat berharga. Bagian yang sangat berharga yang tidak dimiliki oleh orang yang di luar Kristus. Pengharapan pewarisan itu dikatakan di ayat yang keempat tidak dapat binasa. Ya, sifatnya tidak dapat binasa, tidak dapat hancur, tidak dapat hilang, tidak dapat cemar, tidak dapat dikotori, ya, tidak dapat menjadi jelek, tidak dapat layu. Ya. Pengharapan itu selalu indah, pengharapan yang tetap menyegarkan dan tersimpan di sorga. Berarti terjamin warisan kita. Tidak mungkin ada yang mencuri karena di sorga.
Tidak mungkin ada yang merampok. Tidak mungkin ada yang merampas. Jadi warisan, bagian yang diberikan oleh Tuhan kepada kita tersimpan di surga. Yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu. Puji Tuhan, bukan hanya Tuhan memberikan yang terbaik di dalam hidup kita sekarang di dunia, tetapi Tuhan memberikan kita warisan di surga. Karena kita percaya pada Yesus Kristus yang telah bangkit. Di dalam bagian ini, ada yang memberikan penjelasan. Jadi alurnya dia mengatakan di bagian pertama ayat 3-5, itu masa di mana orang percaya dilahir barukan. Lalu ayat 6-9 itu orang percaya dimurnikan. Ya, seperti emas tadi ya, dimurnikan. Setelah murni, ayat 10-12 dimuliakan. Nah, mari kita melihat dalam hidup kita sekarang. Ayat yang kelima, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Ayat 6, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Nah, makanya dia mengatakan ini memurnikan kita. Tuhan mengizinkan banyak masalah dan pencobaan ada dalam hidup kita. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Maksud Tuhan mengizinkan untuk kebaikan kita, memurnikan kita, dan menyatakan kasih dan kuasa-Nya dalam hidup kita. Karena yang sanggup menolong dan memelihara kita hanya Allah saja. Maka di saat kita mengalami penderitaan, di saat kita mengalami pencobaan, kita merasakan kasih Tuhan dan pertolongan Tuhan yang luar biasa besarnya dalam hidup kita. Jadi iman kita semakin dimurnikan dan semakin kita melihat kasih dan kuasa Tuhan nyata dalam hidup kita. Kita melihat tadi di ayat yang kelima, kamu dipelihara. Wah ini ya, kamu dipelihara, berarti dijaga. Kalau orang memelihara itu bukan hanya menjaga saja ya. Kalau misalnya memelihara ayam, nah kalau cuma jaga tok, nggak ngasih makan, ya mati. Ya, memelihara itu tetap menjaga dan memampukan ayam itu untuk bisa bertumbuh, untuk menjadi besar, sehat, gitu ya, memelihara. Dan kita terpelihara karena dalam kekuatan Allah. 5a dikatakan di ayat 5a, yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Kita yakin dan percaya dengan iman kita bahwa Tuhan kita itu punya kuasa. Dan Tuhan kita punya daulat. Punya kebebasan untuk menentukan segalanya. Jadi Tuhan memelihara hidup kita. Itulah harapan kita juga. Karena Tuhan pelihara hidup kita. Dan Tuhan memelihara itu di dalam kekuatan Allah. Yang memelihara kita itu Allah yang kuat. Jadi jangan takut. Pengharapan kita hanya pada Tuhan, Allah yang kuat. Ada pencobaan? Bisa datang. Ada kesulitan? Mungkin saja. Tapi di saat semua itu Tuhan izinkan Allah yang kuat bersama dengan kita, menopang kita dan memberikan kita kasih-Nya, memelihara hidup kita, menjaga kita, memampukan kita untuk tetap hidup di dalam Dia. Jadi pemeliharaan ini juga menunjukkan gambaran di dalam kalimat ini dipelihara. Bukannya saya seperti katakan tadi kalau kita pelihara ayam gitu ya. Tetapi juga gambarannya
seperti tentara yang berjaga-jaga di benteng kota, melindungi, memberikan kekuatan, menjagai. Jadi, kalaupun ada serangan-serangan dari luar, Tuhan tetap membentengi dan menjaga kita. Tuhan yang akan berperang melawan kita, menggantikan kita. Nah, keselamatan yang datangnya dari Tuhan. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Jadi sambil kita menanti waktunya Tuhan datang, Tuhan tetap memelihara hidup kita. Jangan takut dan khawatir. Pergumulan boleh ada, tetapi Allah kita tetap ada. Dan Ia punya kekuatan. Ia menyatakan kasih-Nya kepada kita. Dan ini adalah janji Tuhan. Janji yang dari Tuhan pasti ya dan amin. Dia tidak lupa, Dia tidak akan ingkar, dan Dia tidak akan merubahnya. Jadi kita akan selamat pada akhirnya. Ya, pada waktu bertemu Tuhan, ada sukacita dalam kehidupan kekal kita di surga. Dan kita terbebas dari dosa. Ibu yang terkasih dalam Kristus, pencobaan-pencobaan yang bagaimana yang bisa kita alami dan kita menang, yang bisa ditolong oleh Tuhan. Nah, kita tadi sudah melihat ayat 6. Bergembiralah akan hal itu, karena ada pengharapan dan Kristus Yesus yang kita harapkan itu telah hidup dan bangkit. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai, berarti bukan satu loh ya, banyak macamnya pencobaan itu. Nah, William Barclay, seorang teolog berkata, problem-problem kita bisa banyak coraknya, ragamnya, bentuknya, tapi juga ingat, kasih karunia Allah juga sangat banyak bentuknya dan ragamnya. Sehingga tidak ada karunia Allah atau kasih karunia Allah yang tidak pernah cocok untuk menolong kita melewati berbagai pencobaan itu. Jadi problem-problem masalah itu boleh banyak, tetapi tidak mungkin akan kekurangan kasih karunia Allah. Karena kasih karunia Allah yang banyak itu mesti ada yang cocok untuk menolong problem-problem kita itu. Ya, pasti ada yang sesuai, pasti, ya. Jadi kalau mau disebutkan, ya itu artinya ya supaya tidak bingung. Problem-problem kita bisa banyak coraknya, tapi juga dengan kasih karunia Allah yang banyak. Tidak ada corak dalam situasi manusia di mana tidak ada kasih karunia yang cocok. Jadi dengan kata lain, sebanyak-banyaknya pencobaan dan masalah, kasih karunia Tuhan itu lebih banyak dan selalu cocok untuk menolong masalah kita. Untuk setiap pencobaan yang kita alami. Tidak ada pencobaan tanpa kasih karunia Allah. Ya, jadi setiap pencobaan, setiap pergumulan masalah, ingat kasih karunia Allah itu selalu ada. Itulah pengharapan kita dalam Tuhan Yesus. Tidak pernah Ia tinggalkan kita, dan Dia selalu memberikan perlindungan di dalam kekuatannya dan kasih-Nya kepada kita. Bermacam-macam banyak pun masalah, pergumulan, pencobaan, tapi kasih karunia Allah juga begitu banyaknya, sehingga pasti ada yang cocok, bahkan melampaui apa yang bisa kita pikirkan. Biarlah Roh Kudus menolong kita untuk memiliki pengharapan yang hidup, pengharapan yang sejati, bukan pada lingkungan kita, bukan kepada anak, bukan kepada uang kita, bukan juga kepada kesehatan kita, bukan juga kepada pemerintah atau lingkungan di sekitar kita, tetapi hanya kepada Tuhan Yesus saja. Biar Roh Kudus menolong kita. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau telah bangkit melawan maut, Engkau telah hidup, dan Engkau naik ke surga. Kami bersyukur karena kami meletakkan hidup kami, pengharapan kami hanya kepada Tuhan Yesus, yang begitu mengasihi kami, peduli kepada kami, menjaga, melindungi kami, memelihara kami dengan kekuatan dan kasih-Mu. Bahkan Kau memberikan warisan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Tolong kami untuk kami boleh tetap percaya kepada Tuhan Yesus dan berharap hanya kepada Tuhan saja. Pergumulan demi pergumulan boleh ada, tapi kami juga yakin kasih karunia Tuhan selalu ada bagi kami. Sehingga kebenaran firman Tuhan mengatakan bahwa kasih karunia Tuhan selalu cukup bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami, bahkan setiap pergumulan, ibu-ibu, bahkan saudara-saudari yang pada ibadah ini, Tuhan, kami yakin Engkau memberikan kami pengharapan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari ibu-ibu yang terkasih dalam Kristus, kita akan mempersiapkan hati kita akan memberikan persembahan. Ibu yang terkasih dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita diberi kesempatan untuk memberikan yang terbaik dalam persembahan kita. Mari kita siapkan, kita akan memberikan persembahan ini, kita bisa transfer ke rekening gereja, atau kita kumpulkan pada waktu kita ke gereja, kita serahkan. Mari kita berikan yang terbaik, kita siapkan hati kita, dengan sebuah keyakinan bahwa kita bersandar hanya kepada Allah, sandaran kekal kita. Sandar pada lengan kekal. Amatlah senang dan bahagia, sandar pada lengan yang kekal. Amatlah besar damai berkatnya, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku amat tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Sungguhlah indah jalan musafir, sandar pada lengan yang kekal. Terang dan cerah langkah jalanku, handar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Ku takkan cemas, ku takkan takut, sandar pada lengan yang kekal. Hatiku aman dia di sisiku, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Mari jemaat yang terkasih, kita bangkit berdiri, kita akan menutup ibadah kita akan mendoakan persembahan kita terlebih dahulu, baru kita tutup dengan Bapa terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk segala berkat-Mu dalam hidup kami. Kami memberikan persembahan pada hari ini. Tuhan, kuduskan layakan agar persembahan kami berkenan di hadapan Tuhan dan boleh mendukung pekerjaan Tuhan. Berkatilah kami sekalian dalam pekerjaan, keluarga kami, terlebih hidup kerohanian kami, agar kami boleh memuliakan nama Tuhan dan juga menjadi berkat untuk banyak orang. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Biar Tuhan terus menyertai langkah hidup kami dengan memiliki pengharapan yang hidup di dalam Kristus Yesus. Dan kami boleh tetap setia mengikut Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan persembahan ini, biarlah Tuhan memberkati pengurus yang akan mengelolanya, bahkan majelis jemaat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Ibu yang terkasih dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita akan menutup ibadah kita. Mari kita kembali di dalam kehidupan kita, dalam aktivitas kita, dan kita bersama berpengharapan di dalam Kristus. Mari kita kembali dalam hidup kita dengan bawa berkat dari Tuhan. Arahkanlah hati dan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Ibadah PWK PEBE pada hari ini telah selesai. Dipersilakan ibu-ibu dan saudara-saudari sekalian untuk boleh duduk kembali dan boleh mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, tetap jaga kesehatan dan jalankan protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.